Akhwati fillah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hari ini saya ingin sharing, saya ingin berbagi tentang bagaimana pentingnya kita seorang muslimah dalam berkarya yang memiliki visi tujuan akhirat. Jadi berkaryanya muslimah itu boleh berkarya, tapi berkaryanya muslimah itu adalah untuk sebuah tujuan yang utama, yaitu negeri akhirat. Yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita ingin berkarya, dan berkaryanya itu adalah berkarya untuk mengejar kehidupan akhirat, langkah yang perlu kita lakukan, satu, sebagaimana Imam Ibnul Qayyim mengatakan, hendaklah seorang wanita bersungguh-sungguh di dalam melawan hawa nafsunya. Nanti insya Allah akan saya jabarkan bagaimana melawan hawa nafsu. Yang kedua, hendaklah seorang wanita bersungguh-sungguh melawan syaitan. Nah, ini nih yang paling penting. Kadang ada banyak godaan-godaan syaitan yang akhirnya wanita-wanita muslimah terjerembab ke dalam dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala telah larang. Yang ketiga, ibu-ibu, ketika kita ingin berkarir untuk akhirat kita, maka kata Imam Ibnul Qayyim, bersungguh-sungguhlah dalam melawan orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini kita tidak sendirian. Ada orang-orang yang ia mencintai Allah, ada orang-orang yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguhlah ya di dalam melawan orang-orang yang memusuhi agama Islam dan juga mendoliminya. Jadi memusuhi serta mendolimi. Baik, kita akan membahas poin yang pertama. Bagaimana berkaryanya wanita muslimah dalam bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, nafsu itu ada nafsu yang baik, ada nafsu yang fitrah, ya, nafsu lawamah, ada nafsu yang jelek. Semua diri kita punya tuh. Nafsu yang baik senantiasa mengajak kepada kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Sering-sering tengok isi hati kita, sering-sering berbicara dengan hati kita, maka kita akan temukan hati kita senantiasa mengajak kepada kebaikan. Itu yang dinamakan dengan nafsu yang baik. Sebaliknya nafsu yang buruk ialah ammaratun bisu, senantiasa mengajak kepada keburukan. Subhanallah. Ibu-ibu bisa merasakan sendiri, teman-teman bisa merasakan sendiri ketika tengok akan berbuat amal kebajikan, akan berbuat amal solih, maka biasanya hati kita itu ada sebuah peperangan. Iya enggak? Kira-kira mau enggak kita mengerjakan amal soleh yang ada di depan mata? Sebaliknya nafsu yang buruk mengatakan ndak usah, ya, ndak usah, biarkan saja orang lain yang melakukan kebaikan itu, kamu cukup tinggal di rumah, toh masih ada orang lain yang bisa melakukan. Pernah ibu-ibu merasakan itu? Pernah. Itulah nafsu la ammaratum bisu. Itulah nafsu yang ia senantiasa mengajak kepada hamba Allah untuk melakukan sebuah kemungkaran. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, di antara bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu, tentunya hawa nafsu yang buruk, di antaranya hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Jadi di antara cara terapi untuk melawan hawa nafsu yang buruk itu, teman-teman, sering-sering datang ke majelis ilmu. Kenapa demikian? Karena subhanallah, sebuah ibadah ketika ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka membutuhkan ilmu. Kita mau salat butuh ilmu betul? Butuh ilmu. Kita mau ngurusin masjid deh begini ya, butuh ilmu enggak kira-kira? Butuh ilmu. Kita mau iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kira-kira butuh ilmu, Bu? Butuh ilmu. Kita mau menjalani 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya mau tanya, jujur ya ibu-ibu, orang yang mengetahui keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan orang yang tidak mengetahui keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kira-kira yang semangat yang mana? Yang mengetahui. Ketika dia berilmu, tahu bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini amal saleh dilipat gandakan. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ada waktu mustajab untuk berdoa. Maka dia akan bersungguh-sungguh menjaga waktunya. Tidak membuang waktunya sia-sia begitu saja tanpa ada amal saleh yang ia lakukan. Beda ketika orang nggak berilmu. Orang nggak berilmu akan menyamakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan hari-hari yang lainnya. Pernah ibu-ibu hidup sebelum tahu bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini banyak keutamaan? Pernah nggak kita hidup di zaman di mana Allah tuh belum kasih kita ilmu, pengetahuan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini penuh dengan keutamaan? Pernah ibu-ibu masa-masa itu?
Kira-kira melewatinya seperti apa? Biasa saja. Nanti paling heboh-heboh sudah mau lebaran. Mau lebaran heboh, ya kan? Subhanallah. Disinilah pentingnya kita berilmu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa la yastawi, tidak sama orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu Allah akan jadikan kehidupannya penuh dengan manfaat. Orang yang tidak memiliki ilmu, ia akan menyibukkan dirinya sendiri tanpa mau untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Padahal Rasulullah SAW, ibu-ibu, menegaskan kepada kita, kata beliau, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk yang lainnya. Ayo kita pikirkan baik-baik. Kalau kita nggak punya ilmu, apa yang akan kita berikan kepada orang lain? Kalau kita nggak punya sesuatu, kita tidak bisa memberikan kepada umat. Gelas ini bisa saya berikan kepada Bu Ina kalau gelas ini berisi, ada airnya. Tapi kalau gelasnya kosong, Bu, apa yang mau saya berikan kepada Bu Ina? Bisa dipahami ya? Jadi ibu-ibu kalau berilmu, ibu-ibu rajin duduk di majelis ilmu, ada sesuatu yang ibu-ibu dapatkan. Dari situ kita bisa bagi kepada orang lain. Dari situ kita bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Dari situ kita bisa melakukan yang terbaik untuk kehidupan kita. Jadi yang pertama tadi apa? Bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Terapinya seperti apa? Sering-sering datang ke majelis ilmu. Kemudian beliau, Imam Ibnul Qayyim juga mengatakan bahwa di antara bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu setelah kita banyak duduk di majelis ilmu adalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Subhanallah. Bu, terkadang ya, ada banyak orang yang sudah tahunan ngaji, datang ke majelis ilmu. Sudah tahunan, bukan setahun, 2 tahun, bertahun-tahun lamanya. Tapi ternyata Allah halangi ia untuk mengamalkan ilmu itu sendiri. Artinya dia belum benar-benar bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar ilmunya itu bermanfaat. Dan ini banyak, Bu, ibu-ibu, mbak-mbak, terutama para kaum muslimah yang dia rajin datang ke majelis ilmu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi tetap sholatnya nggak berubah. Tapi tetap wudhunya sama dengan wudhu yang dulu dia belum berilmu. Tapi tetap lisannya belum bisa terjaga. Seharusnya orang berilmu, dia tahu lisannya harus lebih baik apa yang diucapkannya dari sebelum dia berilmu. Kalau ibu-ibu melihat ada orang dia berilmu tapi lisannya belum dijaga dengan baik, senantiasa mengatakan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah, ketahuilah bahwa ilmunya belum bermanfaat. Subhanallah. Dan ini menjadi evaluasi diri kita masing-masing, ibu-ibu. Apakah ada perubahan di dalam hidup kita ke arah yang lebih baik, atau sama saja sebelum kita mengenal ilmu? Kalau masih sama saja jalannya lempeng-lempeng, berarti ilmu yang Allah berikan belum bermanfaat untuk diri kita. Tapi kalau misalnya subhanallah ada kebaikan, ada perubahan ke arah yang lebih baik, ketahuilah bahwa Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Minta kepada Allah dengan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Baik, kemudian yang ketiga, ya, di antara bersungguh-sungguhnya kita dalam menerapi hawa nafsu setelah kita banyak duduk di majelis ilmu, setelah kita mengamalkan ilmu untuk diri kita terlebih dahulu, maka poin yang ketiga adalah mengajarkannya kepada orang lain. Subhanallah, Bu, ketika Allah memberikan ilmu kepada kita, artinya Allah ingin kita itu menjadi pembuka pintu kebaikan untuk orang lain. Apapun ilmu yang Allah titipkan kepada kita, jangan sungkan-sungkan untuk kita berikan kepada orang lain. Dari situ Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita dan ilmu kita. Subhanallah, kadang ada banyak di antara kaum muslimah yang sudah diberikan ilmu oleh Allah, misalnya ilmu Al-Quran. Kemudian setelah Allah berikan ilmu Al-Quran, seharusnya yang dilakukan ia pakai ilmu Al-Quran itu untuk membaca Al-Quran dalam dirinya. Yang kedua, ia sebarkan
ilmu Al-Quran yang telah Allah titipkan bagi teman-teman yang lainnya. Ngajar tahsin, ngajar walaupun alif, ba, ta, sa. Ya. Tetapi kadang syaitan itu membisikkan dalam jiwa kita. Apa yang dibisikkan oleh syaitan? Ah, nanti aja, kamu kan masih dalam proses belajar. Nanti aja kalau sudah hafal Al-Quran 30 juz. Nanti aja kalau sudah punya hafalan 1 juz. Nanti aja mengamalkan ilmumu untuk orang lain kalau engkau sudah pantas. Ada nggak bisikan-bisikan seperti itu, ibu-ibu? Ada ya. Kayaknya saya kurang pantas kalau mengajar Al-Quran. Padahal subhanallah, ketika kita mengajarkan Al-Quran alif, ba, ta, sa, itu adalah sesuatu yang Allah cintai. Bu, yang namanya mengajar itu adalah kebutuhan kita. Bukan orang lain yang membutuhkan. Bukan pula Allah yang membutuhkan ilmu kita, bukan. Tapi kita yang membutuhkan untuk mengajar. Ketika kita mengajar dan membagi ilmu, ketahuilah bahwa Allah akan berikan ilmu yang lebih banyak lagi. Coba ibu-ibu, dicoba ya. Habis pulang dari majelis ini, ibu-ibu cari, nggak apa-apa, tawarkan kepada ibu yang di kompleks atau kepada teman-teman, siapa yang mau belajar ngaji, dibuka belajar ngaji untuk usia misalnya 40 tahun misal. Kan kadang ibu-ibu yang sepuh-sepuh itu malu, Bu. Mereka pengen belajar ngaji tapi bingung ngaji di mana. Kalau ngaji bareng anak-anak TPA di masjid, takutnya nanti jadi bahan omongan anak-anak kecil. Ya, tidak apa-apa, ibu buka aja. Siapa yang mau belajar ngaji usia 40 tahun sampai 60 tahun di rumah saya, ya. Nanti diajarkan alif, ba, ta, sa. Dan itu adalah sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita memandang remeh sebuah amal solih yang Allah telah berikan kesempatan kita untuk melakukannya. Kita tidak pernah tahu. Mungkin diawali dengan kita mengajar alif, ba, ta, sa, kemudian Allah berikan kepada kita guru tahsin terbaik. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menghafal Al-Quran. Dan Allah berikan akhirnya ujungnya kita menjadi para hafidhah. Subhanallah. Dari mana awalnya, Bu? Dari mengajar alif, ba, ta, sa. Kalau kita melepas, ada yang datang, saya mau belajar, Bun, saya mau belajar ngaji. Ibu-ibu bilang, mohon maaf, saya rasanya kurang pantas mengajar, silakan datang kepada Mbak Dini misalnya. Silakan datang kepada Ustazah Fatimah misalnya. Maka kita lepas dari kesempatan berbuat baik. Padahal Allah tuh pengen ketika kita menerima kebaikan itu, Allah akan berikan kepada kita guru terbaik, guru tahsin terbaik. Subhanallah. Saya pernah bercerita nggak ibu-ibu kepada ibu-ibu? Ada seorang ibu yang dia didatangi oleh tetangganya, bilang begini, ibu, saya mau belajar Al-Quran alif, ba, ta, sa. Kemudian ibu itu cerita ke saya, Ustazah gimana ini, saya mau menerima nggak? Saya katakan, ibu, alhamdulillah ibu punya toh ilmunya, coba diajarkan kepada tetangganya. Tapi kan ilmu saya baru belajar sedikit, Ustazah, baru saya 2 bulan belajar tahsin. Ibu punya toh, tahu toh alif, ba, ta, tahu. Ya sudah, ajarkan dulu ke tetangganya. Tetangganya dipanggil, yang tadi mau belajar, diajarkan. Sepekan dia punya waktu untuk tetangganya. Allahu Akbar. Apa yang terjadi, Bu? Setelah beliau berusaha membagi ilmunya kepada tetangganya, Allah berikan kepada beliau guru dari Mesir, seorang syekhoh yang mengajarkan beliau tahsin. Subhanallah. Itulah hadiah dari Allah bagi siapa saja yang ia ingin berniat membuka pintu-pintu kebaikan. Kalau ada pintu kebaikan di depan ibu-ibu ada, maka jangan tolak. Ya, itu kesempatan untuk kita memperbanyak amal solih. Karena kita yang butuh kepada amal solih. Kita yang butuh dengan membagi ilmu, bukan orang lain. Ya Allah Akbar. Ini mindset yang memang harus kita tanamkan ya ibu-ibu. Jangan sampai ada mindset di dalam diri kita bahwa Masjid Firdaus yang butuh kita, bahwa umat yang membutuhkan kita. Jangan. Itu akan menjadi sebuah beban di dalam kehidupan kita. Tapi katakan dalam mindset dalam diri kita bahwa kitalah yang butuh dengan Masjid Firdaus. Kitalah yang butuh dengan umatnya. Segala kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Dan ketahuilah Allah zat yang tidak akan tidur dan tidak akan mengantuk, akan melihat secara detail apa yang kita lakukan.
Wa qul i'malu fasayarallaha wa rasulah. Beramallah kalian karena akan Allah dan Rasulnya lihat apa yang kalian kerjakan. Jadi benar-benar kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua adalah melawan syaitan. Nah, ini penting banget nih. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah banyak-banyak berta'awud, memohon perlindungan kepada Allah dengan sebuah doa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari rasa mager. Biasanya kan ada kan zaman sekarang mager, malas gerak. Malas gerak ini sama dengan apa toh, Bu? Ya malas, ya kan? Cuma namanya aja mager jadi malas, ya. Malas itu datangnya dari syaitan, ya. Maka kita memohon kepada Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Nah itu doa. Ya Allah, hamba memohon dijauhkan dari rasa malas. Hamba memohon kepadamu dijauhkan dari godaan syaitan. Karena syaitan itu, Bu, ketika menggoda anak Bani Adam, menggodanya dengan bertahap. Apalagi menggoda wanita-wanita. Wah, itu luar biasa, syaitan sangat pintar. Maka dari itu banyak, ya subhanallah, kata Rasulullah SAW, di antara kaum laki-laki akhirnya terfitnah dengan kaum wanita, karena memang syaitan kerjaannya adalah membagus-baguskan apa-apa yang ada dalam diri kaum wanita, ya. Setelah kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, setelah kita meminta perlindungan kepada Allah dari rasa malas, maka terapi agar kita bisa melawan syaitan itu sendiri, ibu-ibu, kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita diberikan hidayah. Ya subhanallah, ini penting banget. Kalau seseorang sudah diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Yakinlah, ketika Allah sudah memberikan atau menyapa hidayah kepada seseorang, maka itu adalah yang terbaik dan terindah di dalam kehidupannya, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, dan setan tidak bisa menyesatkan. Baik, setelah kita tahu bahwa terapi untuk melawan setan, yang ketiga adalah terapi agar kita bersungguh-sungguh melawan orang-orang yang memusuhi Islam, bahkan menzaliminya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan banyak-banyak mengkaji Al-Quran, ya. Karena di dalam Al-Quran itulah Allah jelaskan bahwa orang-orang beriman hendaklah ia berteman dengan orang-orang beriman. Bahwa orang-orang beriman hendaklah ia menjadikan walinya atau pelindungnya adalah orang-orang beriman, bukan orang-orang kafir. Dari situ kita paham bahwa ada sesuatu yang bisa kita lakukan dalam bermuamalah dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan ada yang tidak boleh kita lakukan dalam bermuamalah dengan orang-orang kafir. Contoh misalnya, ya, kita sepakat bahwa Islam itu adalah agama yang paling memberikan toleransi kepada umat selain Islam, ya. Buktinya apa? Buktinya ketika Nabi kita Muhammad SAW datang ke kota Yathrib, yaitu ke kota Madinah, dulu namanya Yathrib, ibu-ibu. Di situ sudah ada orang-orang yang tinggal, yaitu orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW, beliau tidak lantas langsung mengusir orang-orang Yahudi dari kota Yathrib, tapi beliau mencoba untuk bertoleran. Yang dilakukan oleh beliau seperti apa? Yang dilakukan oleh beliau, ibu-ibu, melakukan perjanjian damai. Ya, melakukan perjanjian damai. Kata beliau, wahai orang-orang Yahudi, kalian boleh tinggal di Yathrib tanpa harus keluar, tapi kita ada perjanjian yang itu berlaku untuk kita kaum muslimin dan untuk kalian, ya. Setelah mereka, ya, dua kubu itu melakukan perjanjian damai, menurut ibu-ibu yang pertama kali menyelisih perjanjian kaum muslimin atau orang Yahudi? Percaya, yakin? Dari mana ibu yakin? Kok langsung orang Yahudi begitu? Dari mana yakinnya? Dari Al-Quran, ya kan? Kita mengetahui itu semua dari Al-Quran. Lihat, orang-orang Yahudi dari Bani Mustalik, akhirnya mereka melakukan sebuah perencanaan menyerang Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Padahal sudah jelas ada perjanjian damai. Dan kita tahu yang namanya peperangan Bani Mustalik.
Kayaknya ibu-ibu harus belajar sirah lagi. Pada tahun berapa itu peperangan Bani Mustalik? Pada tahun 5 Hijriah. Bani Mustalik yang dipimpin oleh Al-Haris bin Abi Dirar, mereka ingin menyerang Rasulullah SAW bersama kaum muslimin, ibu-ibu. Dan Rasulullah SAW pada waktu itu tahu, subhanallah, diberitahu bahwa peperangan Bani Mustalik, orang-orang dari Bani Mustalik akan menyerang Rasulullah SAW. Beliau mengutus seorang utusan, dan akhirnya Rasulullah yang memimpin sendiri peperangan Bani Mustalik. Ya subhanallah, beliau datang dan berperang, ya Allahu Akbar. Akhirnya kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ ibu-ibu tahu nggak akhirnya bagaimana? Akhirnya ada seorang wanita, anaknya pemimpin Bani Mustalik, Al-Haris bin Abi Dirar, yaitu Juwairiyah. Ingat? Dan Juwairiyah dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang istri, dan itu adalah ummahatul mu'minin. Lihat, ketahuilah saudariku bahwa sejatinya orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang memusuhi Islam, mereka itu akan ada rasa memusuhi sampai hari kiamat nanti. Dan Allah yang berkata demikian. Jadikan wala dan baronya kita hanya kepada orang-orang beriman. Ini penting ini. Belum, nanti mudah-mudahan belajar kembali sehingga kita bisa melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita benar-benar menjadi pelindungnya orang-orang beriman, dan kita meminta perlindungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian poin yang akan ingin saya sampaikan, bahwa seorang wanita muslimah ini bisa berkarya di dalam beberapa tempat. Yang pertama, dia bisa berkarya menjadi seorang guru, ya, seorang guru bagi wanita muslimah lainnya. Subhanallah, ada kalanya ilmu yang berhubungan dengan seorang wanita itu harus dijelaskan oleh wanitanya itu sendiri. Contohnya misalnya ilmu apa, Bu? Fikih misalnya, fikih wanita misalnya. Atau misalnya ilmu bagaimana cara melahirkan. Itu yang menyampaikan Pak Dokter, bapak-bapak atau bidan-bidan. Bidan-bidan kan melahirkan itu kan subhanallah fitrahnya kaum wanita. Dan yang pernah merasakan melahirkan siapa? Ibu-ibu, emak-emak. Ya. Kalau tanya ke bapak-bapak, ke ustadz mau tanya bagaimana cara melahirkan, jawabannya wallahu taala a'lam. Ya kan? Saya nggak pernah melahirkan, tanya kepada ibu-ibu yang melahirkan. Subhanallah. Jadi kita boleh mengambil peran menjadi guru dalam hal apa? Terutama dalam ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kaum wanita. Ya subhanallah. Yang kedua, teman-teman, kita bisa berperan menjadi wanita terbaik di rumah kita. Misalnya seperti apa? Menjadi istri yang salihah. Ya. Karena di rumah kita itu ada suami kita, di rumah kita ada anak-anak kita. Maka bantulah suami kita agar menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita ibu yang baik di hadapan anak-anak kita. Karena apa yang kita lakukan dari sebuah tindak tanduk akan diteladani oleh anak-anak kita. Subhanallah, zaman sekarang ada banyak ibu-ibu yang punya anak kecil tapi ternyata dia sibuk di luar. Anaknya tak terkendali, diberikan games, ya. Setengah hari mainnya games, pulang-pulang anaknya sudah tertidur, ibunya tidak memberikan kebaikan sekecil apapun kepada anak tersebut. Setelah anak itu berulah, baru biasanya orang tua yang super sibuk, dia baru tersadar, di mana saja saya dari kemarin, di mana saja suami saya dari kemarin. Dan inilah gambaran orang tua di zaman sekarang. Maka mari ibu-ibu kita pulang ke rumah kita, kita lihat lagi anak-anak kita, apalagi anak-anak di usia kecil. Mereka akan bergegas menjadi anak-anak yang sudah dewasa. Kalau sekarang anak-anak kita di usia mereka masih kecil membutuhkan kita, kelak suatu hari nanti ketika anak-anak kita sudah besar, mereka sudah lagi tidak membutuhkan kita. Kalau sekarang kita nggak punya waktu buat anak-anak, besok kita sudah sepuh, kita yang butuh waktu dari mereka. Jangan kita sia-siakan pendidikan anak di masa kecil. Karena kata Imam Ibnul Qayyim, barang siapa yang menyia-nyiakan anak-anak di waktu kecilnya tidak diberikan pendidikan yang baik, maka dia akan menyesal manakala sudah berada dalam usia lanjut. Ya subhanallah. Jadi subhanallah, di sini kira-kira ada nggak yang masih punya anak kecil-kecil? Ngacungan tangan coba. Hanya sebentar kita menemani mereka.
Sebentar saja. Tanya kepada ibu-ibu yang anaknya sudah besar. Bu Ina, anaknya sudah besar ya Bu Ina. Ada nggak rasa kangen kalau boleh waktu itu diputar? Pengen nggak Bu Ina anak-anaknya kecil lagi menemani mereka? Masya Allah, ada rasa begitu ya Bu ya. Bagi ibu-ibu yang masih punya anak kecil, yuk gunakan kesempatan mendidik mereka, membimbing mereka dengan penuh sukacita. Karena kita tidak akan pernah lama untuk bisa menemani mereka. Suatu hari kalau mereka sudah besar Bu, yang mereka inginkan bukan kita yang berada di sampingnya, tapi kawan-kawannya. Ya. Kelak kita akan merasakan rasa yang sangat sedih manakala anak-anak kita sudah besar. Dan takutlah kepada Allah di hari di mana orang tua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dan suami kita dipanggil oleh Allah, dan Allah akan bertanya kepada kita masing-masing. Wahai ibu, wahai ayah, apa yang kau lakukan terhadap amanah yang aku berikan kepada kalian? Siapkan jawaban terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bertanya, bagaimana ketika anak-anakmu waktu masih kecil? Apakah engkau benar-benar menjaga mereka atau engkau justru malah meninggalkan mereka? Subhanallah. Kalau ada di antara ibu-ibu yang dulu pernah melakukan seperti ini, perbanyak memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak meminta ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada anak-anak kita. Coba saya mau tanya, ada nggak di antara ibu-ibu di sini yang pernah minta maaf ke anaknya? Ada. Sering. Bilangnya seperti apa? Nak, maafin ibu ya nak, yang dulu belum bisa maksimal merawatmu. Nak, maafin ibu ya nak, kalau kamu dulu pernah terluka hatimu. Coba. Dari situ kita berharap agar Allah menutup luka-luka yang dulu pernah mereka alami. Dari situ kita berharap Allah akan memutus rantai inner child, ya kan? Dari situ kita ingin agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita ketika kita lalai dalam mendidik anak-anak kita. Jadi perbanyak meminta maaf kepada anak-anak, perbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir ibu-ibu, kita bisa berkarya di masyarakat kita. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah warnailah dengan kebaikan yang bisa kita lakukan. Subhanallah. Saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana kita harus membaur dengan masyarakat. Jadi dulu Bu, waktu kami masih tinggal di Karangsari, suami saya bercerita, ini ambil pelajaran. Kata suami saya, dulu waktu saya ikut arisan, di situ suami saya bilang ada simpan pinjam yang ada bunganya. Tahu ibu-ibu ya, biasa kalau arisan bapak-bapak seperti itu. Suami saya waktu itu akan mengatakan, Pak, itu ndak boleh boten pareng. Tapi suami saya tahu diri. Kata beliau, saya tuh siapa sih? Gitu ya. Waktu itu orang-orang situ belum tahu kalau suami tuh sering mengisi kajian. Jadi tahunya ya anggota masyarakat. Suami saya Bu, waktu tahun 2000 kurang lebih ya, 2011 berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya mengingkari simpan pinjam ini ada ribanya. Saya mengingkari itu. Dan saya berdoa, kata suami saya, ya Allah, berikanlah kesempatan kepada saya untuk bisa berdakwah nanti kepada mereka. Allah ijabah tahun berapa Bu? Ada yang tahu nggak kira-kira kapan Allah ijabah doanya? Allah ijabah baru kemarin, tepatnya malam Kamis tanggal 29 Juni kemarin. Jadi subhanallah, ternyata waktu kami sudah pindah tempat tinggal ya di daerah Jalan Wonosari, di daerah Potorono, itu suami diminta di masjidnya bapak-bapak yang dulu di Karangsari untuk menjadi pengisi acara pengajian di hari Ahad. Suami beliau mengiyakan mengisi kajian di situ 1 bulan 1 kali. Kemudian para jamaah ketika tahu bahwa kami itu pindah rumah, mereka berinisiatif pengen ngajinya di rumah, ya di rumah kami yang ada di Jalan Wonosari. Kamis kemarin rombongan Bu, kurang lebih 70 orang datang ke tempat kami. Alhamdulillah kami sambut dengan senang hati. Dari situ subhanallah, mungkin karena beda tempat ya, saya enggak tahu. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu di situ yang tanya ke suami, Ustadz bagaimana hukumnya simpan pinjam kalau ada bunganya? Suami saya Allahu Akbar, langsung teringat dengan doanya beliau tahun 2011 itu. Beliau langsung mengucapkan ya bertahmid kepada Allah dan mengucapkan bahwa itu semuanya masuk dalam riba. Allahu Akbar, Allah yang memberikan hidayah kepada jamaah. Mereka langsung mengatakan
mengatakan, kalau begitu kita sudah nggak usah ada simpan pinjam lagi. Subhanallah, Allahu Akbar. Satu kampung, satu masjid Allah berikan hidayah di saat itu, dan ini adalah pertolongan murni dari Allah Subhanahu wa taala.